Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Pemirsa, kita akan bahas yang lagi viral nih. Yang pertama, barak militer, ada longsor di Cilengkrang, ada juga kita bicara tentang penamaan jalan nih. Kemarin ada yang memunculkan nama almarhum Bapak Haji Ang Hamid Suganda. Kita langsung menghadirkan pemirsa seorang mantan ketua DPD KNPI Kuningan, pemirsa, dan beliau juga aktif di motor trail motor trail pemirsa, dan sekarang menjabat di DPW Jabar sebagai Wakil Sekretaris Partai Persatuan Pembangunan. Beliau adalah Haji Uus Yusuf SE. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Uus ini pemirsa udah lama diundang podcast. Baru sempat sekarang pemirsa, karena memang banyak hal yang ingin kita tanyakan kemarin, karena kebetulan Pak Uus ini di DPRD Kabupaten Kuningan sebagai anggota Komisi 3 yang kemarin ikut ke itu ya, Cilengkrang ya Pak Haji. Jadi kita langsung tanyalah pemirsa, apa sih sebetulnya hasil dari kunjungan tersebut? Kunjungan yang hanya di bawah ya, Pak? Hanya di bawah, jadi nggak sampai ke atas. Sampai ke atas. Gitu. Oh, sampai ke atas? Sampai ke atas. Oh, luar biasa ya. Itu berapa kali kunjungannya? Ya, kunjungannya cuma sekali. Sekali. Investigasi aja. Hasilnya kira-kira gambaran buat kita gimana? Terima kasih Kang Deden. Saya mohon maaf nih. Dari dulu diundang ke sini nih, baru kali ini bisa hadir di sini. Terima kasih juga nih Bang Deden sudah memberikan waktu buat saya untuk podcast. Intinya saya kebetulan sebagai anggota Komisi 3 kemarin ikut investigasi terhadap apa yang sekarang lagi viral, yaitu terkait longsornya di daerah Cilengkrang, yaitu yang notabene yang posisinya pas posisinya di bawah Joglo Arunika. Kami dari tim Komisi 3 bersama ketua dan lain-lain, malahan barengan juga dengan Komisi 4. Oh, ketua dewan juga ke sana? Enggak, maksudnya ketua komisi. Oh, ketua komisi. Ketua komisi. Jadi kami ke sana terkait dengan apa yang diviralkan di TikTok terkait longsor di Cilengkrang. Yang pertama, kami sudah menginvestigasi, ternyata di tempat longsoran yang hasil video di TikTok itu sudah beres. Intinya nggak ada kerusakan-kerusakan yang begitu fatal, di mana sudah dibereskan. Sudah ada jebatannya lagi. Malahan saya melihat bahwa longsoran yang kelihatan kemarin di TikTok itu terkesan berbahaya, ternyata itu hanya sebatas lumpur semua ke bawah sudah bersih. Dan yang ke sebelah sananya juga sama, ternyata urat air yang dari atas itu bukan di situ saja, banyak ternyata. Dan yang memang posisinya itu turunannya tidak semuanya itu turunan dari Arunika. Nah, saya naik lagi ke atas, ternyata itu ada juga aliran-aliran kotoran daripada kotoran hewan. Oh, ada juga. Jadi intinya saya melihat terkait dengan longsoran itu juga tidak, saya punya pandangan bahwa faktor daripada kelongsoran itu bukan dari faktor adanya Joglo Arunika. Karena apa? Di situ juga saya melihat ada patahan pipa, itu pipa PDAM yang ternyata informasi itu pecah, bocor, yang akhirnya ikut menggusur lumpur, menggerus senderan-senderan itu yang akhirnya ikut longsor. Jadi pipa PDAM, pipa besar. Jadi kita pihak
Komisi 3 tidak mau menyimpulkan bahwa itu adalah kesalahan Arunika. Kita tabayun, kita juga harus mencari tim ahli ya, karena saya juga bukan ahli lingkungan, yang mana terkait dengan bencana ini juga bukan berarti kita harus menyudutkan salah satu objek wisata. Mungkin saja ada faktor-faktor lain. Ternyata kan ditemukan ada faktor-faktor lain, yaitu pipa PDAM, paukasi itu kan ya, berarti. Terus yang kedua, nggak ada hilangnya pohon-pohon yang penyangga terhadap longsornya itu. Itu pas posisinya di tanah lahan-lahan TNGC. Nah, terus ada juga kotoran-kotoran hewan yang ikut turun, yang mana kotoran hewan itu efeknya itu sendiri itu kan akan berimbas terhadap gemburnya tanah, yang akhirnya gampang longsor. Namun di sini kami pihak Komisi 3 itu tidak menyalahkan terhadap para petani yang peternak sapi. Karena kenapa? Mereka itu adalah para peternak yang sama-sama masyarakat kita juga yang sedang mencari nafkah, di mana mungkin kami kemarin mengundang dari pihak terkait, ya dari pihak LH, PUTR-nya sendiri, BPBD. Namun di sini kemarin hasil kumpulan sangat disayangkan tidak adanya dari Dinas Peternakan. Jadi di sini juga butuh pengawasan daripada lingkungan hidup dan Dinas Peternakan. Gimana caranya menanggulangi, menanggulangi terhadap kohe-kohe yang ada di atasnya Desa Pajamon atau Arunika, yang limbahnya itu turun ke Desa Pajambon dan Sukamukti. Dan memang saya ngobrol sama Bu, sebetulnya keluhannya itu apa? Apakah karena faktor longsor atau apa? Kalau longsor memang kalau hujan itu airnya kotor karena adanya tanah. Setiap ini kan kotor. Cuman ada yang lebih parahnya lagi itu terkait kohe. Dan ternyata keluhan itu memang sudah terjadi sebelum adanya Arunika. Gitu. Kohe itu. Dan terkait longsoran yang lagi viral di TikTok juga, yang pas posisinya di bawah joglo Arunika, itu saya punya fakta yang kebetulan datanya itu saya terima dari para pecinta lingkungan yang ada di Kabupaten Kuningan, gitu kan, sesepuhnya, gitu kan. Ternyata di situ sebelum adanya Arunika lah, tepatnya sekarang itu longsor, itu dari tahun 2002, 2011, 2017, 2020 itu sering dari longsor di situ. Itu. Jadi intinya bukan karena faktor adanya Arunika menurut pandangan kami, karena saya punya bukti-bukti data daripada data Google Earth dari tahun sekian ke sekian, memang di situ tempatnya sering terjadi longsor. Nah, namun di sini saya meninjau ke Arunika, ternyata Arunikanya sendiri sudah melakukan penanggulangan pencegahan terhadap longsor susulan, yaitu aliran yang tadinya ke sana dipindahkan, gitu kan. Jadi tidak sampai turun ke sana. Jadi terus sekarang pipa-pipa yang di bawah itu sekarang udah dipindah-pindahkan. Pipa PDAM-nya juga. Pipa PDAM sudah mulai dipindahkan. Pipa pembuangan yang dari Arunika juga, pipanya kan ada itu yang lewat sana juga, itu dipindahkan juga. Sekarang sudah tidak lewat sana. Jadi aliran-aliran yang dari posisi Arunika yang dulu sebelum adanya Arunika itu dipindahkan alirannya, tidak menggerus lahan yang posisi sekarang longsor dan rawannya terjadinya longsor sendiri. Jadi dari pihak Arunika juga sudah melakukan pemindahan. Cuman itu pipa PDAM yang besar itu pipanya pipa paralon biasa. Pipa paralon biasa. Cuman kan posisinya nempel di tebing kan, pecah, menurut menyebrot lah gitu kan. Karena bukan besi ya pipanya ya? Besi. Besi. Ada yang besi. Jadi hancur karena faktor itu kohe. Dan saya itu nanya juga ke para pecinta lingkungan hidup juga, memang itu salah satunya penyebab itu longsoran karena faktor dari pecahnya pipa PDAM. Tapi katanya kan 4 bulan yang lalu itu mah longsor yang gara-gara pipa PDAM mah gitu. Ya iya, itu kan udah longsor ya kan. Nah sekarang ada longsor susulan. Ya kan, cuman karena viral ya akhirnya sebenarnya dari akibat longsornya itu kan dari beberapa faktor, bukan berarti dari faktor adanya berdirinya
joglo Arunika. Joglo, Menurut ya. pandangan kami, saya secara pribadi atau lembaga, saya melihat secara langsung dan ngobrol langsung dengan para pecinta lingkungan, ngobrol langsung dengan TNGC, dan memang TNGC mengakui bahwa di situ sudah tidak ada, bukan tidak ada ya, kurang penanaman pohon-pohon yang posisinya untuk menguatkan penahan tebing itu sendiri gitu. Dan kemarin katanya pihak Arunika atau TNGC sudah menyediakan 3.000 pohon untuk ditanam untuk pencegahan terhadap nanti ke depan supaya tidak terjadinya longsor. Bibit pohon itu sendiri. Lama kan nanti? Ya perkara itu kan lama, cuman kemarin juga dari pihak pecinta alam, sesepuh pecinta alam Kuningan, yaitu salah satunya Akar kan, ya, itu menyarankan ke pihak Arunika itu untuk membuat resapan air di daerah Arunikanya itu sendiri. Oh ya. Jadi resapan yang sifatnya menampung air yang turun ke genteng-genteng yang ada di bangunan-bangunan itu dimasukkan ke embung lah, istilahnya bikin embung. Kayak kolam gitu. Iya, tapi bukan kolam yang posisi di bawahnya dicor, tapi kolam yang benar-benar nantinya nyerap. Kayak cibulan lah. Kayak cibulan, kayak cigugur gitu kan, itu kan menyerap langsung itu, nanti akhirnya mengeluarkan air yang benar-benar bersih untuk kepentingan masyarakat. Oh, itu belum ada. Itu belum ada. Gitu. Jadi kolam misal cuci tangan, ya bisa di bekas situ. Cuci tangan di situ, gitu kan? Ya kan bagus juga kalau seandainya itu di Arunika dibuatkan embung, yang nantinya di situ bisa aja kan pemancingan, bisa pemancingan, bisa ditanami ikan dewa, gitu kan cocok iya. Airnya dingin di sana. Malah jadi wisata baru juga, tempat wisata baru terkait air, manfaatnya juga terkait resapan, gitu. Oh, jadi itu hasilnya ya? Hasilnya berarti tidak ada pelanggaran apa-apa kalau tidak ada menurut pandangan itu. Jadi kalau berbicara longsoran, memang sebelum adanya Arunika juga di situ lahan yang sekarang viral itu sering longsor dari dulunya. Nah, yang saya heran kemarin saya ngobrol dengan pihak BPBD dan PUTR, dan setelah saya ke sana juga saya melakukan investigasi terhadap bencana yang ada di Kabupaten Kuningan, yang kebetulan saya itu kan di Komisi 3 terkait infrastruktur. Jadi bencana longsor yang ada di Kabupaten Kuningan itu per Januari sampai 22 Mei itu ada 170 titik. Ya. Di bulan Mei-nya aja itu 47 titik gitu. Yang saya pertanyakan kenapa yang viralnya hanya satu? Dan ada yang lebih parah daripada Arunika gitu kan. Jadi terkesan di sini ada yang lebih parah. Ada yang lebih parah. Itu kan yang Cantilan. Itu kan sampai sekarang belum beres. Oh, maksudnya bukan di wisata. Kan sama saja di mana posisi karena faktor ekstrim sekarang, hujan yang terus-menerus nggak ada berhentinya dalam satu hari kemarau ya. Secara otomatis kan tanah jadi gembur. Gampang longsor. Apalagi ditambah yang kotoran hewan itu. Ditambah kotoran hewan. Yang membuat tambah gembur gitu. Tambah gembur. Nah, di Desa Pajambon dan Sukamukti juga itu yang mengeluhkan itu terkait dengan kohenya itu sendiri. Nah, di sini pihak Arunika dan pihak TNGC, makanya di sini dari posisi air Cilengkrang ini itu kan debit airnya untuk kepentingan masyarakat Pajambon dan Sukamukti. Kemarin pihak TNGC akan menyediakan lahan mata air khusus yang nanti itu untuk kepentingan Desa Pajambon dan Sukamukti. Nanti untuk pipanisasinya itu akan disediakan oleh pihak Arunika. Oh, mata air yang di mana ya? Ya nggak tahu, itu kan TNGC yang tahu. Akan mencari celah-celah mata air yang posisi tidak tercemar oleh kohe. Gitu kan. Nah, di sini terkait kohe juga. Berarti nggak usah bayar itu? Nggak tahu. Perkara itu kita nggak tahu. Kan itu mah nanti urusannya antara TNGC mungkin dengan PDAM atau gimana dengan pihak desa. Iya kan? Prinsipnya karena masyarakat ini Pajambon dan sekitarnya itu yang dikeluhkan itu terkait dengan polusi air dari kohe itu sendiri. Itu berarti kalau gitu mah berarti Arunika teh kambing hitam ya kalau gitu. Kalau berbicara kambing hitam mungkin karena yang viralnya pertamanya terkait Arunika dan yang lain tidak terekspos di media sosial dan yang sering FYP-nya itu ya terkesannya
Iya. Saya tidak menyebutkan bahwa mengkambing hitamkan Arunika. Kalau mengkambing hitamkan berarti ada pelaku yang mengkambing hitamkan kan. Nah, ya ini hanya kebetulan saja mungkin dalam posisi FYP di TikToknya ke sana. Nah di sini kami dari pihak kebetulan di Komisi 3 bersepakat kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi gimana yang terbaik ke depan, gimana caranya pihak Arunika sebagai pengusaha lokal yang kontribusinya banyak terhadap pemerintah daerah, masyarakat, di mana di sana itu kan 400 karyawan kan, bayangkan. Iya. Terus menampung wisata-wisata tingkat nasional kan, dari Jakarta, dari mana. Terus intinya gimana caranya pihak Arunika tidak dirugikan, masyarakat pun tidak dirugikan. Kita cari solusi bagaimana caranya. Ya, yang merasa dirugikan oleh masyarakat itu apa? Yang kemarin itu kan masukannya hanya air. Nah, kalau seandainya dalam hujan, kalau seandainya terjadi hujan nggak kotor, ya itu solusinya gimana? Itu kan nanti kita adakan rapat koordinasi antar lembaga terkait, SKPD, gimana caranya nanti ke depan ya pihak desa Pajamon dan Sukamukti tidak merasa dirugikan terhadap adanya Arunika, adanya Kohe. Tapi bukan berarti kami menyalahkan para peternak, karena mereka juga harus kita lindungi. Iya, masyarakat lagi sama perut kan? Iya, menyangkut dengan mencari rezeki. Dan sini berarti masih mencari solusi gimana caranya Kohe ini, kotoran hewan ini jangan sampai berimbas kepada merugikan masyarakat yang lain. Dan terkait Kohe ini juga kan tidak hanya di Pajambon dan Sukamukti atau daerah atas saja yang sampai sekarang belum terselesaikan, antara Cipari dengan Indoherang kan sampai sekarang kan belum ada terselesaikan. PR mungkin PR kita bersama. Gimana caranya penanganan Kohe ini harus segera terlaksana lah. Perasaan dari dulu ya. Dari dulu kan kita punya dinas lingkungan hidup kan. Iya, sebetulnya kan bisa menangani itu. Iya. Ya kan kalau disimpulkan berarti kalau kita jangan menyalahkan alam kan gitu ya. Jangan saling menyalahkan. Ya, intinya kan gimana caranya kita mencari solusi perekonomian tetap berjalan tapi tidak mengenyampingkan terhadap lingkungan. Solusinya gimana kalau seandainya di sini tuduhan terhadap Arunika ini sebagai penyebab, ya tinggal posisi dinas terkait saja yang kira-kira tahu atau ahlinya tahu gimana caranya dengan posisinya adanya Arunika, si posisi resapan itu tetap berjalan dan tidak mengganggu atau tidak menjadi bencana bagi lingkungan. Gitu kan. Karena kan kalau bicara saling menyalahkan mah, yang ini salah, yang itu salah. Bahkan algoritma aja bisa disalahkan kan, gara-gara viral itu kan gara-gara algoritma kan. Iya. Ya berarti kan yang disalahkan berarti algoritma ya kan, berarti bukan orang kan, bukan lembaga gitu kan. Karena ada kalimat mengkambing hitamkan. Kalau ada kalimat mengkambing hitamkan berarti ada person atau lembaga yang kesannya kurang suka atau gimana terhadap Arunika atau pribadinya Pak Haji Ardian gitu kan. Kalau saya mau melihatnya itu gara-gara Arunika. Apa namanya? Arunikanya karena sudah terkenal gitu. Ya mungkin karena faktor itu bisa jadi. Karena begini ya, menurut pandangan saya di Kuningan ini terus terang aja, kebetulan saya juga di Ketua Bapemperda ya, terkait dengan usulan dari pihak eksekutif terkait RT RW. Nah, sedangkan Kabupaten Kuningan kemarin kan ada pernyataan Kemendagri terkait dengan Kuningan yang anggaran sangat memprihatinkan. Jangan sampai ada teguran, jangan terlalu menggantungkan kepada APBN gitu kan. Nah, di sini juga berarti salah satunya faktor gimana caranya peningkatan PAD di Kabupaten Kuningan. Ya, paling tinggi terhadap PAD itu yang salah satunya kan restoran, tempat wisata, hotelnya. Tinggal posisi di pihak eksekutif gimana caranya mengemas, mengatur tata letak, tata ruang terhadap zonasi-zonasi wisata, zonasi tempat makan, tempat restoran, hotel, yang posisi gimana caranya dengan berdirinya tempat-tempat untuk peningkatan PAD tapi tidak
merusak lingkungan. Mengganggu, Nah, ya, berarti merusak. perlunya apa? Ahli dalam hal apa namanya? Untuk membentuk membangun wilayah-wilayah tapi tidak mengganggu ekosistem lah intinya. Ya. Yang jelas mah kan kalau misalkan Arunika saya yakin lah semua sudah ditempuh perizinan, Saya yakin AMDAL dan lain itu. sebagainya. Saya- Masa sih Pak Haji Ardian juga kan seorang Ya. aktivis lingkungan gitu kan ya. Masa itu nggak ditempuh kan gitu. Cuman memang ini teh karena tadi kata Pak Uus ya bahwa longsor itu sudah terjadi Sebelum adanya Arunika, lahan yang viral di TikTok itu emang sudah ada. terjadi ya. Gambarnya ada, PDF-nya ada, hasil gambarnya dari tahun ke tahun ada. Sehingga pas terjadi longsor karena Arunikanya sudah terkenal gitu kan ya. Jadi itu imbasnya. Berarti kesalahannya kata Pak Deden itu terkenal ya, karena terkenal. Sehingga algoritmanya langsung nyamber gitu kan. Nah itu memang zaman sekarang kan zaman itu ya, algoritma. Cuman terlepas dari itu kita mungkin bisa diambil hikmahnya ya. Ya, ambil hikmahnya aja. Hikmahnya itu sama-sama introspeksi, ya, sama-sama memperbaiki, gitu kan, dan mencari solusi gitu. Nah, bersama-sama, untuk kebaikan Kabupaten Kuningan, gitu kan. Jangan sampai para investor yang tujuannya untuk peningkatan PAD Kabupaten Kuningan jadi kapok atau sieun lah, gitu kan, takut karena ya untuk berinvestasi di Kabupaten Kuningan. Karena saya dengar-dengar investasi di Kuningan itu kecil juga ya, cuma 60 miliar ya. Iya. Investasi. Ya, nilai investasinya. Beda sama Subang sama apa sampai triliunan gitu kan. Iya, karena ya itu karena RT RW dan faktor daripada mungkin dinas terkait atau lembaga atau eksekutif open terhadap para investor dan tidak mempersulit gitu kan. Atau jangan-jangan ini gara-gara TKPRD-nya apa sih dulu tuh kan ada tim apa tuh? Kajian. Ya, tim kajian. Ya, saya tidak mau menuduh hal itu. Prinsipnya kami dari pihak legislatif hanya yang kebetulan saya ketua Bapemperda, saya sangat mendukung terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Bupati kita untuk membuka para investor datang ke Kuningan. Dan dengan kejadian Arunika ini, itu menjadikan hikmah bagi kita. Arunika udah aset. Menurut saya itu aset Kabupaten Kuningan yang kebetulan dimiliki oleh anggota DPR RI dari Partai Gerindra, di mana dia juga kan menopang atau membantu PAD Kabupaten Kuningan yang sangat besar. Per tahun kan, gitu kan. Tambah lagi membuka lapangan pekerjaan 400. Kalau seandainya 200 orang aja punya istri, punya anak, berapa perut yang terisi gara-gara adanya Arunika, gitu kan. Jadi kita harus melihat gimana sisi dari faktor sosiologis, ekonomis, dan lingkungan. Nah, perkara ini sekarang yang disorotinya kan lingkungan. Nah, terkait lingkungan kan di sini ada kan ahli-ahlinya, ada dinasnya lingkungan hidup, gitu kan. Ada BTNGC, ada organisasi eksternal di luar pemerintah yaitu AKAR. Ayo bahu-membahu bersama-sama gimana caranya solusi yang sekarang lagi viral ini ada solusi yang terbaik buat Kabupaten Kuningan. Baguslah kita kedepankan solusi, jangan sampai menganggap ini hoax gitu kan, seperti itu kan. Ya itu kan bisa memicu juga ya, memicu algoritma. Iya, itu. Ya intinya saya tidak menuduh kan berarti. Ya kata Pak Deden berarti yang harus disalahkan itu yang pertama tadi yang disampaikan oleh Pak Deden karena Arunikanya terkenal sampai tingkat nasional gitu. Dan algoritma. Nah, yang membuat algoritma siapa? Ya, bukan orang Kuningan. Bukan. Termasuk Gubernur Dedi juga kan gara-gara algoritma itu. Ya iya kan. Manfaatnya apa? Semakin terkenal, semakin hebat kan? Iya. Ya ini algoritma manfaatnya untuk Arunika. Ya hebatnya ada, semakin terkenal. Cuman kalau dari segi orang-orang yang atau lembaga-lembaga lain yang kurang tabayun terhadap apa yang terjadi saat ini, tidak lihat ke lapangan secara tahu di lapangan sebenarnya, ya pasti akan menganggap itu Arunika aja gitu kan. Sedangkan sebelum adanya Arunika itu kan ada
objek-objek wisata yang lain. Nah, apakah itu juga tidak menjadi faktor terhadap kurangnya air atau bencana yang lain, ya kan? Tapi bukan berarti Objek wisata yang lain kan masih kecil-kecil tuh. Sebelahnya. Dibandingkan Arunika maksudnya. Iya, tapi kan posisi dari dataran ketinggiannya kan sama-sama di lingkungan itu. Bicara air, kan paling bawahnya di Pajabon, Santana, Malar kan paling bawahnya itu sama. Itu kan intinya bukan. Kalau Rageman makan jauh kan ke situ mah ya. Rageman makan jauh. Rageman di bawah, di bawah. Nggak nyambung bisa. Nggak nyambung. Kenapa nyabit-nyabitnya ke Rageman yang posisi desanya lain. Desanya lain itu. Itu daerahnya Gunung Keling itu. Itu bicaranya Santana Palutungan, Pajambon sama Sukamukti. Mantap, kalian kopinya wah istimewa. Alhamdulillah lah, Beb. Kebiasaan Bebeb dah. Ya udah, panggilnya Bebeb aja karena enaknya Bebeb. Ya udah, kita panggilnya Bebeb aja. Lebih akrab. Lebih akrab. Bukan berarti tidak menghormati anggota. Nah, justru saya lebih asik dipanggilnya Bebeb. Jadi ini Beb, kan kemarin kita juga dari Kuningan Mas. Ya. Tim Kuningan Mas ya. Didin gitu kan. Eki, Argi. Kebetulan kemarin ke lapangan langsung tuh. Nah. Karena memang kita tuh, jadi ini kok simpang siur sih informasinya, gitu kan. Ini ada yang nuding hoak, ada gimana. Ke lapangan aja lah, gitu. Sampai usrak asruk kan ke sana, longsoran gitu kan. Ternyata sumbernya dari situ, gitu. Ya, pas ada tebing kan, iya. Secara kebetulan emang di atasnya joglok Arunika. Iya, betul itu, betul. Dan itu kan saya di TikTok langsung saya juga di video. Oh ini yang lokasi viral itu kan langsung saya. Nah itu. Memang posisi itu bicaranya memang itu si posisi batu emang nggak geser, nggak menggelinding ke bawah. Pas di video yang TikTok pertama juga yang itu kan hanya lumpuran. Hanya lumpuran saja. Saya lihat ke bawah, oh lumpur. Berarti ini mah faktor lumpur yang dari atas turun gitu kan. Nah, jadi sebetulnya memang itu faktor longsoran yang dari dulu juga itu mah udah langganan gitu. Sebelum ada Arunika pun itu mah sering kayak begitu. Begitu. Karena memang uratnya air di situ. Cuman dari atas itu posisinya sekarang aluran air untuk supaya tidak ke sana lagi, supaya tidak terjadi longsor digeser. Dari pihak Arunika udah digeser. Gitu. Nah kemarin juga saya ngelihat longsor-longsor selain di Arunika ke desa-desa yang lain, ada yang lebih parah gitu kan, gitu. Tapi kenapa itu nggak viral gitu? Sedangkan di atasnya saya lihat itu karena faktor maaf saja gitu kan, ada lahan perhutani yang sudah ditebang gitu kan, yang kebetulan di sini tanahnya tanah gembur karena faktor. Jadi di sini udah nggak bisa kita saling menyalahkan, karena di situ juga ada tanaman tanah yang milik warga yang posisinya harus dipanen. Pohon-pohonnya gitu kan, ya itu punya hak. Cuman kan tidak berpikir terhadap kalau ditebang semuanya ya berimbas ke longsor. Gitu. Ya banyak hikmahnya ya. Ya banyak hikmahnya. Bukan hanya ke Arunika tapi ke objek wisata. Objek wisata yang lain. Di sana kan banyak tuh. Botanika, Ciremailand, apalagi tuh yang Sangga Langit atau apa gitu. Sagov apa? Ada Sangga. Aduh, saya nggak ada saking banyaknya ya. Ada Parahil gitu kan, itu banyak tuh di sana. Bahkan ada yang Curug Cilandung, kan ada Curug Putri, ada. Gitu. Ya prinsipnya terkait berdirinya tempat-tempat objek wisata di sana yang posisi lahannya itu apakah aset warga, aset masyarakat swasta, TNGC atau siapapun, prinsipnya kami. Kalau saya tidak menyalahi aturan dan tetap mengedepankan keseimbangan antara aspek sosiologis, gitu kan, ekonomis dan lingkungannya, ya silakan aja. Yang penting dengan berdirinya tempat-tempat objek wisata itu jangan sampai nanti berakibat, ya itulah bencana-bencana yang pada akhirnya terjadi. Gitu. Bagus tuh, tapi tadi kalau ada solusi bikin kolam gitu ya. Itu intinya itu masukan dari pencinta alam yang ada di Kabupaten Kuningan. Itu sesepunya langsung diterima sama Pak Haji Aldian, insya Allah dibikinkan. Dan malahan saya juga ngomong, Pak Haji itu bagus masukannya, gitu kan. Prinsipnya di sini saya
mungkin secara pribadi atau secara lembaga berbicara ke sini, ya prinsipnya kalau dengan situasi keadaan begini kita fokus mencari solusi. Gimana caranya di daerah Arunika ini ada resapan atau dibuatkan embung yang gimana caranya bisa menampung air resapan supaya ya intinya untuk menghindari kekurangan air di bawah. Tapi bersih, gitu bersih kan, akhirnya bersih. Sudah terolah Ya, bersih ya. gitu. Dan itu juga kan manfaatnya untuk Arunika apa? Ya menjadi tambahan objek wisata destinasi baru yaitu bisa masukin ikan dewa, ikan koi atau apalah terserah, intinya kan itu. Air di sana kan surganya bagi orang. Termasuk pipa dipindahkan juga kan, itu udah merupakan biar nanti nggak dijadikan kambing hitam lagi ya, kan ya. Prinsipnya kami kemarin waktu kami ke lapangan, yang saya sayangkan itu pas ditemuan di lapangan itu nggak ada PDAM. Ya minta klarifikasi dan solusi, mungkin kan dari PDAM solusinya mau gimana gitu kan. Oh nggak ada. Memang karena memang pas ke sana, oh ini penyebabnya, oh sayang nanti kan, berarti nanti kan rencana harus hasil dari investigasi kita ini ada pertemuan antar komisi, ya kan. Nah, kenapa ini menyangkut semua komisi gitu kan, terkait BPPD komisi 4 gitu kan terkait kebencanaan, komisi 3 terkait infrastruktur, komisi 2 terkait ekonominya gitu kan, dan peternakannya itu sendiri karena di situ ada faktor penyebab juga. Komisi 1 terkait administrasi atau perizinannya. PDAM nggak ada ya? Ya, PDAM kan di komisi 2 gitu kan. Kami ke sana kan kemarin hanya komisi 3 dan 4 gitu. Ternyata ada beberapa faktor yang perlu untuk dipanggil, dikoordinasikan dan gimana caranya untuk mencari solusi bersama-sama. Berarti pipa PDAM emang nggak pindah ya? Masih di situ rencananya mau dipindahkan. Rencananya mau dipindahkan. Ya padahal mah jangan dipindah aja. Itu nanti longsor lagi. Biar validasi kan bahwa penyebab longsor itu yang mana gitu kan. Ya prinsipnya dengan kejadian kemarin kita ambil hikmah, kita bersama-sama cari solusi dan masyarakat Pajambon jangan dirugikan, Sukamaukti jangan dirugikan, dan para peternak sapi yang mengeluarkan kohe itu juga jangan dirugikan. Kita mencari solusi kohe ini gimana solusinya, untuk penyediaan air kepada desa Pajambon gimana solusinya, gitu kan. Prinsipnya kita mencari solusi, jangan sampai dirugikan lah. Itu aja. Win-win ya. Win-win solution. Oke, Beb, itu berarti mengenai longsor Cilengkrang mah tinggal menunggu resminya mungkin resminya nanti keluar rekomendasi ya. Terima kasih nih atensinya. Kita lanjut lagi nanti di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Beb. Sami-sami.